Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Nadia Wahyu Hidayati, NIM 222060005, kelas 5A dari Prodi PGMI Fakultas Tarbiyah IAIN Kediri. Di sini, saya akan menjelaskan bisnis plan yang telah disusun sebagai tugas akhir dari mata kuliah Edupreneurship. Bisnis yang akan saya buat berupa Kiddie Corner. Apa sih Kiddie Corner itu? Kiddie Corner merupakan bisnis penyedia jasa dalam bidang penitipan anak atau yang biasa disebut dengan daycare. Berlokasi di Desa Pianggang, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Kiddie Corner ditujukan untuk orang tua yang memiliki anak berusia di bawah 5 tahun yang memiliki kesibukan dengan pekerjaannya sehingga tidak memiliki waktu atau tidak sempat untuk merawat anaknya. Ini menjadi salah satu alasan mengapa saya ingin mendirikan penitipan anak di Desa Pianggang. Karena di sekitar Desa Pianggang atau tempat tinggal saya banyak ibu muda yang bekerja sehingga anak mereka dirawat oleh neneknya. Namun nenek mereka ini masih memiliki kegiatan yang dilakukan sehingga anak itu tidak terlalu terurus. Kami memberikan pendidikan kepada anak yang berusia di bawah 5 tahun sambil bermain dan mengasuh yang mengarah pada pendidikan tumbuh kembang anak. Visi dari Kiddie Corner adalah menjadi tempat penitipan anak yang baik dan dapat dipercaya menjadi partner orang tua dalam membantu menjaga, mengasuh dan mendidik anak-anak pada masa keemasannya, khususnya di Desa Pianggang, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang. Misi dari Kiddie Corner yaitu 1. Memberikan layanan pembelajaran dan pengasuhan kepada anak-anak usia 0-5 tahun yang terpaksa ditinggal orang tuanya bekerja atau halangan lainnya. 2. Memberikan layanan terkait dengan pemenuhan hak-hak untuk tumbuh dan berkembang, mendapatkan perlindungan dan kasih sayang serta hak berpartisipasi dalam lingkungan sosialnya. 3. Membantu anak untuk mandiri, kreatif, dan aktif. 4. Menjadikan anak usia dini lebih peka terhadap lingkungan sosialnya. Dalam mendirikan Kiddie Corner, kami membutuhkan daftar perizinan yang akan diurus ke Dinas Pendidikan. Daftar perizinan yang dibutuhkan yaitu yang pertama, nomor pokok wajib pajak atau NPWP, nomor induk berusaha atau NIB, rekomendasi dari Dinas Pendidikan setempat, dan sertifikat standar usaha. Ketika daftar perizinan telah dipenuhi, maka berkas-berkas tersebut akan kami ajukan ke Dinas Pendidikan di Kabupaten Semarang. Setelah mengajukan permohonan izin pendirian, maka dari pihak Dinas Pendidikan akan melakukan telaah permohonan, kemudian dipertimbangkan, dan yang terakhir adalah keputusan izin yang diberikan. Apabila Kiddie Corner telah diizinkan untuk berdiri, kami memiliki tim yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama adalah saya sendiri, Nadia Wahyu Hidayati dari PGMI IAIN Kediri. Di sini saya berperan sebagai pendidik anak yang memberikan pembelajaran pada anak usia 0-5 tahun. Yang kedua adalah Erina Mumpuni Triutami dari Psikologi Unisula Semarang. Beliau ini akan berperan sebagai psikolog pendamping anak yang mengamati tumbuh kembang anak serta memberikan masukan kepada orang tua bagaimana tumbuh kembang anak mereka. Yang ketiga ada Aliatul Isma dari LPK Babysitter. Beliau ini memiliki pengalaman mengasuh anak selama 3 tahun sehingga nantinya beliau akan mendampingi anak-anak ketika dititipkan. Dan yang terakhir adalah Muslikah, guru mengaji di Madrasah Diniyah Takmiliyah Latansa. Karena dalam kegiatan kami bukan hanya pendidikan formal dan anak-anak bermain, melainkan kami juga memasukkan kegiatan mengaji dalam kegiatan yang ada di Kiddie Corner. Maka dibutuhkan guru mengaji yang dapat memberikan anak-anak pembelajaran mengenai Al-Quran. Kiddie Corner akan beroperasi di hari Senin sampai dengan Jumat, dimulai pukul 7 pagi sampai pukul 4 sore. Dengan jadwal pukul 7 anak datang, kemudian jam 8 mereka bermain di luar, dilanjutkan transisi pada jam 08.40, kemudian pada jam 9 ini dilanjutkan dengan pembelajaran, jam 12 ini makan siang bersama, lalu setengah 1 transisi ini diisi dengan persiapan tidur siang,
bisa dengan ganti baju, cuci muka, cuci kaki. Terus 12.40 ini tidur siang, nanti mereka jam 3 bangun langsung mandi, lalu jam setengah 4 atau 15.30 diisi dengan kegiatan mengaji, dilanjutkan dengan bermain bebas apabila mengaji telah selesai. Kemudian dari jam 4 sampai jam 5 ini ditujukan untuk pulang menunggu jemputan orang tua. Mengapa kita mengambil jam 4 sampai jam 5? Karena biasanya orang tua ini pulang pada jam segitu. Terus tidak semua anak dijemput pada waktu yang bersamaan. Sarana dan prasarana yang kami sediakan yang pertama adalah loker anak. Loker anak ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan barang mereka. Yang kedua, meja anak. Yang ketiga, kursi anak, kasur tidur, ruang bermain dan belajar, alat tulis, buku cerita dan buku edukatif, kamar mandi, dan dapur. Dalam sarana dan prasarana ini kami tidak menyediakan makan siang, dikarenakan anak-anak ini nanti diharapkannya membawa bekal dari rumah, sehingga nanti di corner mereka makan bersama-sama bekal dari rumah yang dimasak oleh ibu mereka. Ini adalah rumah yang akan dijadikan sebagai kiddie corner. Dilihat dari depan, ini adalah rumah saya sendiri, sehingga bisa lebih leluasa untuk menatanya. Yang depan ini adalah teras. Nanti teras ini bisa digunakan untuk bermain bersama pada kegiatan transisi pagi. Terus tadi kan masuk itu akan disediakan ruangan yang luas, itu digunakan untuk ruang bermain. Di samping kirinya ada tempat kosong, itu untuk mereka tidur. Dalam bisnis tentunya kita harus menganalisis SWOT. SWOT adalah strength, weakness, opportunity, dan threat. Yang pertama adalah strength atau kekuatan. Nah, kekuatan dari kiddie corner ini adalah jumlah anggota yang lebih dari cukup dan berpengalaman dalam kegiatan yang dilakukan dalam usaha. Seperti saya sendiri dari PGMI, kemudian ada yang dari psikolog, LPK babysitter, itu kan mereka memiliki pengalaman tersendiri terhadap anak. Sehingga kami memiliki kekuatan dalam bidang ini. Yang kedua adalah weakness atau kelemahan. Kelemahannya kurangnya pengetahuan dalam berwirausaha, kurangnya pengetahuan dalam pemasaran ke jaringan yang lebih luas, dan kurang pengetahuan dalam akunting. Lalu yang ketiga adalah opportunity atau peluang. Banyaknya orang tua yang sibuk bekerja dan terbatasnya tenaga pengasuh yang dapat dipercaya. Seperti yang saya bilang di awal tadi, bahwa di sekitar lingkungan tempat tinggal saya ini banyak ibu-ibu muda yang bekerja dan anaknya dititipkan kepada nenek mereka. Terus yang terakhir adalah threat atau tantangan. Tantangan yang akan dihadapi yaitu kepercayaan yang kurang dari klien. Mungkin orang tua akan berpikir bahwa ini itu sama saja dengan menitipkan anak kepada babysitter. Namun kami memiliki hal yang berbeda, yaitu memberikan pembelajaran dan juga pendampingan psikolog anak. Selain analisis SWOT yang diperlukan, kita juga perlu menganalisis kompetitor. Kompetitor itu terdapat dua jenis. Yang pertama adalah pesaing langsung, dan yang kedua adalah pesaing tidak langsung. Pesaing langsung atau direct competitor merupakan sama-sama kompetitor yang mendirikan usahanya sama, yaitu berupa penitipan anak atau daycare, tapi di lingkungan sekitar itu belum ada tempat penitipan anak. Lalu yang kedua adalah pesaing tidak langsung atau indirect competitor. Pesaing tidak langsung ini berupa usaha yang berbeda, namun bisa menjadi alternatif. Contohnya adalah PAUD. Di lingkungan yang akan didirikan kiddie corner ini terdapat satu PAUD, namun berjarak jauh dari tempat yang akan digunakan sebagai kiddie corner. Dalam pelaksanaan kiddie corner kami memiliki 5 strategi yang akan dilaksanakan. Yang pertama, mengizinkan pelanggan membuat pilihan sendiri tanpa ada tekanan dari pemilik. 2. Memberikan potongan harga bagi pelanggan baru. 3. Melakukan promosi melalui media cetak, elektronik, dan online. 4. Mencari lingkungan yang strategis. 5. Melakukan evaluasi intern secara berkala. Untuk keuangannya, dari awal proses hingga pelaksanaan kiranya kita membutuhkan dana sekitar 7-8 juta untuk memenuhi sarana prasarana yang akan disediakan. Sedangkan pada biaya jasa kami menggunakan sistem bulanan dan disesuaikan dengan UMR yang ada di Kabupaten Semarang. Setiap anak per bulan ini memiliki biaya sebesar 500.000 dengan biaya per hari 25.000.
Ini adalah total rincian investasi awal yang dibutuhkan. Yang pertama adalah pajak bumi bangunan per tahun dengan harga 17.000. Kedua adalah peralatan seperti loker anak, meja anak, kursi anak, kasur anak, stok mainan anak, buku edukatif, alat tulis. Dan yang terakhir adalah biaya cadangan. Total investasi awal yang dibutuhkan adalah Rp7.277.000. Untuk biaya operasionalnya meliputi gaji untuk 3 orang per bulan. Mengapa hanya saya mencantumkan 3 orang sedangkan tadi pada tim kami terdapat 4 orang? Karena untuk guru mengaji sendiri, beliau ini tidak mau digaji karena memang dasarnya sudah membuka tempat untuk mengaji dan itu gratis, tidak ada siswa atau anak yang membayar. Lalu yang kedua adalah keperluan anak berupa mandi dan makan. Makan ini seperti snack, untuk mandinya kami seperti sabun dan sampo disediakan, terus air minum, air dan listrik, transportasi, komunikasi, biaya penyusutan peralatan 3 tahun, dan biaya lain-lain. Total operasional yang dibutuhkan adalah Rp4.788.083. Selanjutnya adalah analisis BEP atau break even point. Kita menghitung omset rata-rata per bulan terlebih dahulu dengan mengalihkan jumlah anak dan biaya per hari itu. Karena anak yang didata adalah 15 anak yang akan dititipkan, terus setiap anak setiap harinya adalah membayar 25.000, maka per harinya rata-rata yang kita dapatkan adalah 375. Dalam 1 bulan 375 ini dikali 20 hari, karena kita hanya beroperasi dari hari Senin sampai Jumat, maka menjadi 20 hari saja. Itu totalnya adalah Rp7.500.000. Total biaya operasionalnya seperti yang di depan tadi adalah Rp4.788.083. Lalu laba per bulannya itu kita mendapat Rp2.711.917 dengan beberapa asumsi. Asumsi waktu kerja efektif itu 20 hari per bulan, asumsi jumlah anak yang dititipkan per hari adalah 15 anak, jam kerja pukul 7 sampai pukul 5, biaya penitipan anak adalah 25.000 per hari, masa manfaat aset peralatan adalah 3 tahun atau 36 bulan, bebas penyusutan per bulan jika nilai residu 1 juta adalah sebesar 4.900.000 dikurangi 1 juta per 36 bulan dikurangi 136.083 per bulan. Untuk pemasarannya kami memiliki 2 teknik. Yang pertama adalah platform online. Nah, platform online ini kami memanfaatkan sosial media berupa WhatsApp, Instagram, TikTok, Twitter, dan YouTube. Dapat juga dilakukan melalui website. Untuk offline-nya berisi brosur dari Kiddie Corner yang memuat informasi dan menggunakan relasi untuk menyampaikan promosi usaha dari mulut ke mulut. Ini adalah kontak yang dapat dihubungi. Yang pertama ada nomor telepon, terus yang kedua adalah email, Twitter atau X, dan yang terakhir adalah location. Locationnya ini bisa teman-teman akses di Google Map dengan mengetikkan Rumah Lutfi Nadia. Nah, itu nanti yang akan digunakan sebagai lokasi dari bisnis plan kami. Nah, itu tadi adalah bisnis plan dari Kiddie Corner yang insya Allah akan saya lakukan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.